Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasin Ahmad. Saya mahasiswa YN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1A. Pada video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku, lebih tepatnya novel, untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Salman Alade MPD. Adapun judul resensi saya yaitu Ketika Cinta Bersatu dalam Ikatan Suci, dengan judul buku Eva Ustazah Cinta Ketiban Cinta, yang ditulis oleh ACTM dan diterbitkan oleh Erlangga. Buku ini diterbitkan pada tahun 2013 dengan jumlah halaman sebanyak 440 halaman. Latar belakang penulis, ACTM adalah seorang perempuan yang berusia 28 tahun yang memutuskan untuk berkarir di dunia kepenulisan. Cerpen pertamanya dimuat di majalah Muslimah, menyusul kemudian cerpen-cerpen lainnya. Cerpennya juga pernah tergabung dalam antologi cerpen Dewan Kesenian Jakarta yang berjudul Tambuli dan Kupu-Kupu tahun 2006 dan antologi cerpen kolase yaitu Pernik Kehidupan Rumah Pena tahun 2010, kolase dari Balik Jendela, dan banyak antologi lainnya. Selain menulis cerpen, ACTM juga menulis beberapa novel, salah satunya Eva Ustazah Cinta Ketiban Cinta. ACTM juga aktif dalam menulis ratusan skenario sinetron FTV di beberapa stasiun televisi seperti RCTI, SCTV, MNC TV, Antv, serta TV lokal seperti B Channel. Adapun sinopsis dari novel ini mengisahkan persahabatan 4 perempuan cantik yang baru saja memutuskan untuk berhijab. Setelah mereka memutuskan hijrah, ada saja cobaan dan kejadian unik yang menimpa dan mewarnai kehidupan mereka. Mereka adalah Samira, seorang penulis buku anak, Sinta atau Ocin, pecinta jengkol, Lili cewek polos yang suka dengan lollipop, dan Eva cewek pengangguran yang suka memakai baju dengan gaya aneh dan warnanya nabrak. Kisah mereka selalu dimulai dengan adegan duduk bersama di sebuah kafe muslimah dan mendengarkan salah satu teman mereka yang sedang curhat. Pembahasan karya, suatu ketika Eva ingin sekali memiliki pekerjaan yang tetap karena sering dibandingkan oleh ayahnya sendiri dengan saudari tirinya yang mempunyai pekerjaan yang tetap. Namun sudah hampir 27 kali ia melamar pekerjaan selalu ditolak dengan berbagai alasan. Pada suatu ketika ia melamar sebuah pekerjaan sebagai macomblang di salah satu biro jodoh yang ada di tempatnya. Namun ia pun ditolak oleh pemilik biro jodoh tersebut dengan alasan tidak mengerti percintaan, karena Eva sendiri belum pernah pacaran bahkan menikah. Maka dari itu Eva berencana ingin membuat biro jodoh dengan meminta saran dan bantuan dari ketiga sahabatnya. Mereka pun setuju dengan apa yang diinginkan Eva. Namun mereka memberi saran kepada Eva agar membuat biro jodoh yang bertema Islami. Dan mau tidak mau Eva harus mengenakan hijab, dan dari sinilah muncul julukan Ustazah Cinta yang diberikan sahabatnya kepada Eva. Setelah beberapa lama mendirikan biro jodoh, banyak orang-orang yang datang dan konsultasi pada Ustazah Cinta atau Eva. Peranannya sebagai Ustazah Cinta sangat bertolak belakang dengan kehidupan aslinya. Yang urakan, berpakaian seksi, berambut pink, terlebih Eva adalah seorang vokalis band metal yang menyukai rocker. Di sisi lain, Lili sahabatnya Eva memiliki sepupu yaitu Fatih, seorang pengusaha muda dan tampan yang ingin sekali memiliki calon istri pilihannya sendiri. Terlebih Fatih sementara dijodohkan dengan anak dari kerabat orang tuanya. Akan tetapi, Fatih menolak karena wanita tersebut tidak sesuai dengan kriterianya. Maka dari itu, Lili menyarankan agar Fatih menjadi klien dari Ustazah Cinta atau Eva, dengan harapan setelah berkonsultasi dengan Eva atau Ustazah Cinta, ia segera mendapatkan calon istri yang sesuai dengan kriterianya. Saat Eva pertama kali bertemu dengan Fatih, ia merasa ada hal yang aneh pada dirinya, yaitu perasaan canggung dan grogi. Setelah berbulan-bulan konsultasi dengan Eva atau Ustazah Cinta, Fatih tak kunjung mendapatkan wanita yang sesuai dengan kriterianya tersebut. Ustazah Cinta yang pada saat itu sangat bingung dengan kriteria Fatih. Maka dari itu, Fatih susah untuk mendapatkan pasangan. Suatu ketika, saat berkumpul di kafe muslimah, Lili mengatakan bahwa ternyata Fatih juga menyukai Ustazah Cinta, yang tidak lain adalah Eva. Pada saat itu Eva menjadi bingung karena peranannya sebagai Ustazah Cinta hanya sebatas pekerjaan. Di luar dari itu, dia hanyalah seorang wanita yang suka berpakaian seksi dan menjadi vokalis band.
Fatih yang mengetahui hal itu kaget dan kecewa karena dia merasa telah ditipu saja cinta atau Eva. Eva yang juga mencintai Fatih merasa sedih bercampur kecewa. Setelah berlarut dari sedihnya, Eva memutuskan untuk hijrah ke jalan yang lebih baik. Ia sudah mantap menggunakan hijab dan mulai rajin sholat. Fatih yang pada saat itu telah dijodohkan dengan kerabat orang tuanya menyetujui akan hal itu. Menjelang pernikahan mereka, Fatih memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut karena Fatih telah mengetahui ternyata sifat asli dari calon istri pilihan orang tuanya yang suka akan kemewahan dan suka menghambur-hamburkan uang. Sebulan berlalu, Eva dan Fatih tak sengaja bertemu di suatu acara pernikahan dari orang yang pernah jadi kliennya saat menjadi usaha cinta. Mereka tak sengaja saling senggol dan menjatuhkan piring yang ada di tangan Eva. Eva yang kaget langsung membersihkan pecahan piring tersebut. Fatih saat Eva membersihkan pecahan piring tersebut, Fatih langsung menyodorkan tisu yang bertuliskan "Are you marry me?" Tanpa berpikir lama, Eva sontak menjawab, "Iya, aku mau." Adapun kelebihan dari novel ini menurut saya adalah yang pertama, secara struktur novel ini cukup baik dan matang dalam mendesain plot atau alur. Yang kedua, karakter tokoh yang disajikan dalam novel ini cukup matang, tajam dan detail. Yang ketiga, plot yang ada di dalam cerita ini sangat unik dan jarang ditemukan pada novel pada umumnya. Adapun beberapa kekurangan pada novel ini menurut saya adalah yang pertama, konflik dan peristiwa yang terjadi pada novel ini belum terlalu rumit dan matang. Yang kedua, pada novel ini masih banyak sekali terdapat beberapa bahasa asing yang mungkin tidak dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, pada novel ini masih terdapat kalimat yang tidak baku. Baiklah, dari novel yang telah saya baca, saya menyimpulkan bahwa novel ini sangat menarik dan layak dibaca oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Karena pada novel ini terdapat banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil seperti saling membantu jika ada teman atau sahabat yang ada dalam kesusahan. Mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengingatkan kita untuk selalu menghargai satu sama lain. Baik, itulah isi dari resensi buku yang telah saya buat. Jika ada kesalahan informasi dan sebagainya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.